Merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Pemirsa Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah turnamen Piala AFF U23 atau ASEAN U23 Championship 2025. PSSI memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga. Piala AFF U23 akan dijadikan persiapan Garuda Muda untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Indonesia akan jadi tuan rumah Piala AFF U23 yang akan diadakan pada Juli 2025 mendatang. PSSI memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi sebagai tempat berlangsungnya Piala AFF U23 2025. Turnamen ini bakal jadi momen debut bagi pelatih baru kita, Gerald Vandenberg. Menjadi tuan rumah, materi pemain Timnas Indonesia U23 jadi yang paling dinanti. Publik penasaran siapa pemain-pemain yang akan jadi pilihan sang pelatih. Kira-kira siapa saja yang akan dibawa oleh Coach Gerald? Berikut adalah prediksi line up versi Starting 11. Namun sebelum kita lihat siapa saja pemainnya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11. Belum pasti Coach Gerald akan menggunakan skema yang bagaimana dan formasi apa. Namun menurut riwayatnya, Coach Gerald terbiasa menggunakan formasi 4-3-3. Nah, kita akan bahas dari penjaga gawang terlebih dahulu. Ada nama menarik yang kemungkinan besar akan dipanggil. Bukan Hernando Ari, tapi Cyrus Margono. Soal status kewarganegaraan Margono sudah aman. Margono telah resmi menjadi warga negara setelah menjalani proses pengambilan sumpah pada 21 Maret 2025. Ia tidak menjalani proses naturalisasi. Pemain berusia 23 tahun itu hanya diajukan menjadi WNI karena sebelumnya punya warga negara ganda. Dilansir CNN Indonesia, Margono yang sedang berkarir di Kosovo bersama Dugag Jini sudah dipantau oleh pelatih kiper Indonesia, Sjoerd Woedenberg, beberapa hari lalu. Seperti yang diketahui, performa Margono di Kosovo cukup apik. Dalam 13 pertandingan, Margono telah mencatatkan 51 penyelamatan. Dengan usia yang masih 23 tahun, dirinya masih memenuhi syarat untuk tampil di Piala AFF U23. Di sektor bek tengah, Indonesia memiliki beberapa opsi menarik seperti Komang Teguh, Muhammad Ferrari, atau mungkin Justin Hubner. Namun karena Hubner diprediksi akan fokus pada timnas senior, dirinya hampir bisa dipastikan tak akan menjadi bagian dari skuad. Sedangkan Komang dan Ferrari masih bisa dipanggil, tapi tidak sebagai pilihan utama. Dua bek yang akan menempati skuad utama adalah Dion Marks dan Kadek Arel. Jika ditanya mengapa memilih Kadek ketimbang Ferrari, jawabannya adalah soal ketenangan. Kadek punya pengendalian emosi dan komunikasi yang baik di lini belakang. Secara pengalaman, dia pun tak kalah dari Ferrari. Apalagi Kadek punya mental juara karena menjadi bagian dari skuad Indonesia yang menjuarai Piala AFF U19 tahun lalu. Yang akan menjadi partner Kadek adalah pemain diaspora baru, Dion Marks. Pemain yang berseragam klub kasta kedua Liga Belanda, Top Os itu adalah opsi terbaik yang dimiliki Coach Gerald. Secara keseluruhan, Dion Marks adalah bek tengah yang menjanjikan dengan gaya bermain yang keras. Dia mampu mengantisipasi serangan lawan dengan baik, sehingga seringkali menjadi penyelamat bagi timnya dalam situasi-situasi krusial. Kombinasi kekuatan fisik, kemampuan membaca permainan, dan fleksibilitas taktik membuatnya menjadi pemain yang harus masuk skuad ini. Di bek sayap ada Tim Gapens di kiri dan Welber Jardim di kanan. Dua pemain ini dinilai jadi yang paling pas untuk melengkapi lini pertahanan tim nasional Indonesia.
Jardim dipilih karena alasannya sama dengan Kadek. Dirinya jadi bagian penting dari skuad timnas Indonesia yang menjuarai Piala AFF U19. Selain itu, skill set Jardim sangat memukau, kecepatan, naluri menyerang dan kemampuan transisinya yang rapi jadi unggulan. Apalagi dengan sedikit sentuhan Jogo Bonito, Jardim pandai meloloskan diri dari tekanan lawan. Itu penting untuk membantu tim agar bisa menguasai bola lebih lama. Sementara Geypens dikenal dengan fleksibilitasnya di lapangan. Meskipun selama ini selalu dipasang sebagai bek kiri, ia juga mampu bermain sebagai winger kiri. Perubahan posisi ini memberikan keuntungan bagi tim karena Geypens dapat berkontribusi lebih luas dalam strategi permainan. Sama halnya dengan Jardim, Geypens juga dapat berperan dalam pertahanan maupun serangan, tergantung kebutuhan tim. Untuk mengisi posisi gelandang bertahan, tak ada pilihan lain selain Ivar Jenner. Sejauh ini belum ada pemain muda yang bisa menyamai level permainannya. Loh, tapi kan Ivar tuh pemain tim senior. Memang benar, tapi posisinya kini tergeser setelah kedatangan Joy Pelupessy. Jadi masih ada kemungkinan untuknya bisa bermain untuk tim U23 demi memaksimalkan menit bermainnya. Indonesia patut berbangga telah berhasil mengamankan jasa Ivar Jenner. Pemain FC Utrecht ini bukan gelandang biasa, ia adalah sosok serba bisa di lini tengah. Dari memutus serangan lawan, mengatur tempo permainan, menyuplai assist hingga mencetak gol penting, semua bisa ia lakukan dengan mudahnya. Nah, nantinya di skuad ini Ivar akan mengemban peran lebih bertahan. Untuk membentuk trio dengan Ivar Jenner, Starting Eleven memilih dua nama pemain muda namun berpengalaman. Mereka adalah Tony Firmansyah dari Persebaya Surabaya dan Raihan Hanan dari Persija Jakarta. Meski masih berusia muda, kedua pemain ini cukup diandalkan di klubnya masing-masing. Tony misalnya, meski baru berusia 20 tahun, dirinya sudah mengemas 13 pertandingan bersama Bajul Ijo di Liga Indonesia musim ini. Meski tak selalu bermain penuh, hampir semua penampilannya dicatatkan sebagai starter. Itu artinya Tony telah memenuhi standar kualitas dari Paul Munster. Performanya itu pun dilengkapi dengan catatan 2 assist. Di sisi lain, Raihan juga menjadi andalan di skuad Macan Kemayoran. Musim ini Raihan sudah mengoleksi 22 penampilan di Liga Indonesia. Berbeda dengan Tony yang lebih mengandalkan fisik dan holding the ball, daya tawar dari Raihan adalah kecepatan dan kecerdasan di lapangan. Raihan juga tajam dan kreatif. Itu dibuktikan dengan catatan 5 gol dan 3 asisnya bersama Persija. Nantinya jika Raihan dimainkan bersama dengan Tony, maka dirinya akan mengemban peran yang lebih menyerang. Ia bisa jadi penghubung antar lini, sedangkan Tony akan menjaga kedalaman lini tengah bersama Ivar. Di posisi sayap, Indonesia punya banyak opsi, agak tricky untuk memilih siapa yang layak untuk mengisi posisi ini. Tapi karena Coach Gerald Vandenberg tidak bisa memanggil nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Egy Maulana atau Witan Sulaiman, maka pilihannya jatuh pada Jim Kelly Stroyer dan Doni Tri Pamungkas. Khusus Doni, sebetulnya ia dikenal sebagai bek kiri. Dirinya memainkan peran tersebut saat mengantarkan timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19. Namun ternyata itu bukan posisi aslinya. Di Persija, Doni justru dimainkan sebagai pemain sayap. Nah, karena berkaki kiri, Doni akan menjadi sayap kanan. Doni merupakan pemain sayap yang rajin dan tak kenal lelah. Selain menyerang dan mengirimkan umpan-umpan silang, Doni bisa diandalkan untuk mengcover area pertahanan. Sedangkan Kelly dia akan dipasang di posisi sayap kiri. Pemain PSBS Biak itu sudah mengemas 10 caps di tim nasional U23. Ia adalah bagian dari tim yang menjuarai SEA Games tahun 2023 kemarin. Secara permainan, Kelly merupakan sayap yang kuat dan mengandalkan akselerasi.
Tusukan-tusukannya dapat merepotkan lini bertahan lawan. Untuk ujung tombak, Coach Gerald kabarnya akan mengandalkan Jens Reven. Kode ini diperlihatkan oleh sang pelatih saat memposting foto bersama Reven. Meski masih berusia 19 tahun, ketajaman sang pemain sudah terbukti saat mengantarkan timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19 kemarin. Dari 5 pertandingan, Reven mencatatkan 4 gol dan 3 assist. Itu membuatnya jadi salah satu pemain yang paling berdampak di turnamen tersebut. Di level U20 pun Reven juga tampil klinis di depan gawang. Dari 12 penampilan, pemain yang kini berseragam Dordrecht U21 itu sudah mengantongi 4 gol. Mungkin seperti itu prediksi line up dari Mimin. Kalau menurut kalian, siapa yang akan jadi pemain kunci Gerald Vandenberg di Piala AFF U23?